Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-1 sampai 12. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang merata telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan wasiat kita pada pagi hari ini adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Nas yang menjadi dasar dari renungan kita dari kitab Mazmur pasal 30 ayat yang keempat. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Fenomena panik buying yang terjadi di masa-masa awal pandemi COVID-19 menyimpan makna lain. Tindakan pengamanan diri ini sebetulnya tidak sepenuhnya salah. Namun peristiwa ini menggambarkan karakter manusia yang tidak luput dari kecenderungan bersandar pada kemampuan diri sendiri dan mengabaikan peran Tuhan. Sikap tersebut mirip dengan pengalaman pemazmur. Dalam kemakmurannya, pemazmur sempat berpikir bahwa apa yang ia miliki dapat menjadikannya kebal terhadap bencana. Namun hal itu berubah ketika Allah menarik pelindungannya dan mengizinkan kesusahan serius terjadi dalam kehidupan pemazmur. Kisah ini dapat kita baca dari Mazmur 30 ayat 9 sampai 11. Akhirnya pemazmur menyadari bahwa ia membutuhkan kehadiran Allah sehingga menghasilkan refleksi seperti yang kita baca hari ini. Pemazmur menyadari bahkan di dalam kesombongan hingga kejatuhannya, hanya Allah yang setia menolongnya. Kita dapat membacanya dari Mazmur pasal 30 ayat 2-4. Karena itu Daud sang pemazmur mau bersyukur selalu dan mempersaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang umurnya. Mazmur pasal 30 menggambarkan bagaimana Daud memaknai campur tangan Tuhan bagi hidupnya. Ia ingin senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup yang tak selalu mudah? Bersandarlah kepadanya. Biarkan misteri ilahi tetap ada dalam hidup, agar kita bisa menikmati kejutannya. Di sanalah kita akan bersyukur dan menyaksikan kemurahannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu dapat melihat kemurahannya dan dapat bersyukur kepadanya. Amin. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini melalui doa bersama antar wilayah di GKI Perumnas yang berjalan selama ini
walaupun melalui media yang berbeda tempat, namun Engkaulah yang dapat menyatukan kami dalam doa-doa kami. Dengan bersahati kami memanjatkan doa. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana keluarga tempat kami berkumpul. Biarlah Engkau yang menjadi perlindungan dan pemersatu di dalam kasih-Mu. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau sajalah kami mendapatkan kedamaian dan kami mendapatkan mempertaruhkan masa depan keluarga kami dalam mendidik anak-anak ataupun dalam mencari pekerjaan atau yang menjalankan pekerjaan dan aktivitas keseharian masing-masing. Kami menaruhkan seluruh rencana dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Kami percaya melalui Roh-Mu yang selalu memimpin, memampukan kami untuk menghadapi setiap permasalahan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang sedang pulang kampung. Kiranya Engkau pimpin Tuhan hingga dapat kembali dengan selamat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalankan Idul Fitri, kiranya dapat menjaga persatuan dan kedamaian dan persatuan bangsa ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan isolasi. Kami mohon Engkau sendiri yang dapat memberikan kesembuhan, dan Engkau berkati dan Engkau jamah setiap obat-obatan yang dikonsumsinya, serta berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampinginya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hidup sendirian. Biarlah Engkau sendiri yang menemani di dalam setiap aktivitas dan memberi penghiburan dan dalam kesehariannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa untuk para pelayan gereja, pendeta, penatua, majelis jemaat, tiap-tiap komisi, ketua dan anggotanya, juga pelayan di bidang multimedia, sekretariat, juga pada bidang musik, agar mereka sehati sepikir dan setia melayani jemaat dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk ibadah umum, ibadah komisi, sebagai program kerja dari gereja yang berdampak bagi orang banyak, agar berjalan lancar dan jemaat semakin rindu untuk datang bersekutu kepada Tuhan bersama-sama. Kiranya program kerja yang sudah dicanangkan oleh majelis seturut dengan kehendak Tuhan. Pada pokok doa kami yang lain ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah on-site dan online di gereja kami, supaya setiap ibadah yang diadakan dapat menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. Kami bersyukur kepadamu atas penurunan angka terjangkitnya pandemi COVID ini di tanah air, sehingga ibadah on-site sampai saat ini telah banyak jemaat yang hadir. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, teristimewa para pemimpin. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan. Berikanlah kepada mereka kerjasama agar dapat memimpin dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami mendoakan agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Tuhan Allah, Engkau pelindung bangsa ini.
persatukanlah rakyat kami, hindarilah kami dari perpecahan, dan satukanlah bangsa ini menjadi satu kekuatan untuk membangun bangsa kami dari kemiskinan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menerima apa yang menjadi hak mereka. Kami berdoa juga untuk kegiatan percepatan vaksinasi booster. Tuhan berkatilah seluruh rakyat Indonesia untuk membangun kesadaran tentang penting hidup sehat dan memahami bahwa vaksin booster yang dilakukan saat ini dapat mempertahankan dan meningkatkan imunitas tubuh setiap orang dalam membangun daya tahan tubuh dari paparan virus COVID-19. Kami mohon agar semua masyarakat dapat mendukung sepenuhnya langkah yang telah diambil pemerintah. Dan kami mohon doanya agar proses pengadaan kandidat vaksin yang digunakan di Indonesia agar pandemi segera berakhir. Kami berdoa bagi korban Gunung Semeru, gempa, dan banjir di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan, bangsa kami Indonesia tengah menghadapi berbagai musibah dan bencana alam, mulai dari banjir, longsor, gempa, dan erupsi Gunung Semeru. Tuhan, kami mohon berkatilah korban yang berjuang menghadapi bencana alam. Mereka yang kehilangan keluarga, sanak saudara, dan ditambah kerugian materi. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menolong orang-orang yang memberikan tanggung jawab untuk memastikan keselamatan para korban bencana. Beri mereka perlindungan dari mara bahaya dan juga keberanian untuk bisa menolong para korban. Bapa, kami berdoa supaya para korban bencana tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Engkau memberkati dan mengerti dan tentu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Biarlah mereka tidak khawatir akan apa yang mereka makan, minum, ataupun pakai. Akan tetapi, biarlah mereka percaya sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau sangat sungguh peduli bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Amin.